Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ali Sunardi. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi soal kompetisi manajerial P3K terbaru bagian ketiga ya. Kita lanjut ke soal nomor 21. Penilaian orang lain terhadap saya ketika ada yang membutuhkan adalah A. Penuh pertimbangan dalam memberikan bantuan. B. Menghindar saat diminta untuk membantu orang lain. C. Individual, berorientasi pada kepentingan diri sendiri. Ini tidak mungkin ya. D. Ringan tangan, membantu siapapun yang membutuhkan. E. Loyal terhadap kelompoknya, enggan membantu di luar kelompoknya. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah D ya. Ringan tangan, membantu siapapun yang membutuhkan. Soal berikutnya, sebagai seorang abdi negara, saya akan A. Melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku. B. Memilih posisi yang secara langsung berperan dalam pelayanan publik. C. Memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai tuntutan pekerjaan saya. D. Menginformasikan bentuk layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. E. Berusaha memahami kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Seorang abdi negara, saya akan, jawabannya A. Melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku. Soal berikutnya. Ketika menghadapi suatu keluhan atau komplain dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan tempat kerja saya akan A. Mencatat dan menyampaikan keluhan itu pada atasan saya. B. Mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya. C. Mengabaikan karena kondisi yang ada memang seperti itu. D. Menjelaskan peran saya dalam menangani keluhan pelanggan. E. Menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku pada pelanggan. Ini dipahami dulu soalnya ya. Ketika menghadapi suatu keluhan atau komplain dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan tempat kerja saya akan, jawabannya adalah mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya. Soal selanjutnya, seorang teman Anda yang bertugas di loket pelayanan tiba-tiba pingsan karena kelelahan karena menerima masyarakat yang datang. Anda yang sedang bekerja diminta menggantikan di loket karena menurut penilaian atasan, tugas yang Anda kerjakan tengah waktunya masih lama. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menuju loket dan melayani masyarakat. B. Melayani di loket dan sambil juga menyelesaikan tugas sendiri. C. Mengerjakan tugas secepat mungkin agar bisa bertugas di loket. D. Mencari teman lain yang bebannya lebih ringan untuk membantu. D. Membantu pemulihan teman agar dia segera bertugas kembali. Jawabannya adalah menuju loket dan melayani masyarakat. Soal selanjutnya. Edo tumbuh dalam keluarga yang cukup sukses. Ayahnya seorang profesor dari salah satu universitas terkenal. Sementara ibunya menjadi direktur di salah satu bank pemerintah. Kakak Edo merintis dunia politik dan sudah mulai dikenal di masyarakat. Adiknya pernah menjadi juara Olimpiade Fisika tingkat nasional. Orang tua mengharapkan Edo memiliki prestasi seperti mereka, sementara Edo saat ini masih kuliah dan merasa prestasinya biasa-biasa saja. Jika Anda Edo, tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Memacu diri agar berprestasi sebaik mungkin agar tidak kalah dengan saudara yang lain. B. Tidak akan membuat hal tersebut menjadi beban karena setiap orang diberi kemampuan yang berbeda. C. Berusaha semampunya sesuai dengan kapasitas yang saya punyai. D. Mencari tentor agar prestasi saya menjadi baik. E. Pasrah pada Tuhan karena nasib orang sudah ada yang mengatur. Di sini cerita Edo yang tumbuh di keluarga sukses ya, kakek Edo. Nah, bagaimana sikap Edo? Yaitu memacu diri agar berprestasi sebaik mungkin agar tidak kalah dengan saudara yang lain. Dion adalah ketua kelompok pencinta alam yang baru. Sebetulnya ia belum lama bergabung, tetapi karena ia luas dan mudah-mudah bergaul, akhirnya ia terpilih sebagai ketua. Ternyata setelah jadi ketua, sikapnya menjadi berubah. Ia cenderung menjadi kaku dan keputusan yang dibuat sulit untuk diubah.
Jika Anda menjadi anggota pencinta alam tersebut, tindakan yang Anda lakukan adalah A. Mengajak teman-teman lain untuk memberi masukan ke Dion sehingga kelompok yang sudah solid tidak pecah. B. Mengajak dialog secara personal. D. Meminta Dion untuk tidak otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. D. Membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Dion agar ia tahu kesalahan yang telah ia buat. E. Mencari tahu penyebab mengapa Dion berubah sehingga lebih biasa memahami mengapa ia bertindak seperti itu. Di sini ada Dion, dia diangkat jadi ketua, tiba-tiba dia berubah. Apa yang seharusnya dilakukan? Mengajak teman-teman lain untuk memberi masukan ke Dion sehingga kelompok yang sudah solid tidak pecah. Soal selanjutnya. Dalam kaitan dengan perubahan, secara umum saya dinilai orang lain sebagai orang yang mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. B. Butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain. C. Mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain. D. Cenderung kurang adaptif terhadap perubahan. E. Mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat. Ini harus dijawab dengan jawaban yang sangat bagus ya, sangat positif. Jawabannya adalah A. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Soal nomor 28. Saya dipindahkan secara mendadak ke unit kerja sistem informasi yang belum pernah saya tekuni selama ini. Yang saya pikirkan adalah A. Mengapa karir saya harus dipersulit? B. Apakah terdapat alasan politis di balik mutasi kerja saya? C. Mungkinkah saya bernegosiasi untuk berpindah? Ini jawabannya adalah bagaimana saya bisa memahami bidang kerja saya yang baru secara tepat. Lanjut. Sebagai bagian dari penerapan sistem informasi yang baru, setiap pegawai di kantor saya diminta untuk melakukan update data pribadi secara offline. Tindakan saya adalah meminta bantuan pendampingan karena keterbatasan saya di bidang teknologi, menunggu rekan kerja yang lain untuk melakukan update dengan mereka, melakukan update sesegera mungkin dengan meminta bantuan dari sistem informasi, mengabaikan pekerjaan tersebut dengan harapan sistem tersebut masih dalam percobaan, mempelajari cara melakukan update dan data apa saja yang harus dimasukkan. Tentunya kita harus update ya. Jawabannya adalah E. Soal terakhir, Darto baru saja diterima bekerja di salah satu pabrik pengolahan logam. Sebagai pegawai baru, tentu Darto belum terlalu mengenal jenis-jenis pekerjaan dan cara menyelesaikan suatu malam. Tiba-tiba Darto ditugaskan manajernya untuk menyelesaikan tugas seorang rekannya yang tiba-tiba memutuskan untuk keluar dan bekerja. Darto jelas kaget dan kesulitan dengan penugasan itu, tapi ia tidak punya pilihan lain selain menjalankan perintah atasan. Apalagi manajer tadi memang memberikan tugas tersebut karena kagum melihat track record Darto sebagai mahasiswa lulusan terbaik. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan Darto? A. Meminta orang lain mengerjakan asalkan bisa diselesaikan tepat waktu. B. Segera berusaha memulai dan menyelesaikan sebisanya saja yang penting selesai. C. Tidak perlu buru-buru menyelesaikannya karena pekerjaan tersebut bukan merupakan tugas pokoknya. D. Segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikan sesempurna mungkin. E. Mempertanyakan dan menawarkan manajernya karena merasa takut hasilnya tidak maksimal. Jawabannya adalah D. Segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikan sesempurna mungkin. Itu saja video pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya video ini, sahabat-sahabat calon ASN bisa belajar lebih baik. Ini hanya sebagai latihan-latihan soal. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.